Selamat pagi Bapak Ibu. Saya dari PIC bagian organisasi akan menjelaskan bagaimana cara penginputan Anjap ABK di dalam aplikasi Simona. Pertama-tama untuk tampilan websitenya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan utamanya. Kemudian kita pilih sesuai daerah kita. Ya di sini kita di Kalimantan Timur. Kemudian diikuti kartu negara. Nah, selanjutnya seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu ya. Untuk login kita menggunakan akun kita masing-masing. Saya di sini akan memberikan contoh menggunakan akun dari Distanak. Sebelum masuk Bapak Ibu, saya ingatkan untuk login di aplikasi Simona ini harus menggunakan jaringan seluler Bapak Ibu ya, jangan menggunakan WiFi di kantor karena tidak akan bisa masuk kalau kita menggunakan WiFi kantor. Jadi gunakan data seluler, bisa hotspot dari HP ataupun menggunakan MiFi. Kemudian setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, tampilannya seperti ini. Yang kita lakukan, kita akan masuk ke dalam Anjap dan entry data jabatan. Kita expand, kemudian di sini kita akan tambahkan jabatan pengadministrasi umum sesuai di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini kita di bawah sekretaris ada jabatan pelaksana pengadministrasi umum. Kemudian kita tambahkan sini di jabatan administrasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian jabatannya pelaksana. Eselonnya di sini kita pilih pelaksana karena pelaksana. Kemudian nama unit kerjanya. Sekretariat ya. Sesuaikan dengan nama unit kerjanya Bapak Ibu. Kemudian kita cari nama jabatannya. Sudah seperti ini tampilannya Bapak Ibu jika sudah terisi semua. Kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke Anjap. Kita masuk ke entry analisis jabatan. Kemudian kita pilih pelaksana yang tadi kita baru masukkan, yaitu pengadministrasi umum. Kita edit analisis. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk mengisi bagian ini, kita perlu dokumen yang sudah kita bagi. Seperti ini dokumennya. Formulir informasi jabatan. Kita mulai mengisi ya Bapak Ibu. Masuk ke dalam ikhtisar jabatan. Ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum. Oke. Kemudian objek kerja ini dapat Bapak Ibu sesuaikan. Pertama kita tekan huruf A ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan terlihat objek kerjanya. Kita sesuaikan saja dengan jabatan yang ada. Misalnya di sini saya kasih surat atau dokumen kantor. Kemudian kita masuk ke dalam uraian tugas. Di sini kita isi masing-masing uraian tugas berdasarkan formulir informasi jabatan. Di sini Bapak Ibu ada uraian tugasnya. Kita copy satu-satu. Ini. Kemudian jadi kita masukkannya di dua kolom ini ya Bapak Ibu ya. Untuk satu tugas. Untuk mengisi satuan waktu dan jumlah, kita mengisi dari sini.
satuan dokumen. Waktu ini dalam menit, berarti di sini 3 jam dimenitkan, 3 dikali 60, berarti 180. Untuk jumlah berada di sini ya Bapak Ibu ya, berarti 1800. Kemudian kita tambahkan lagi uraian tugas, sama langkahnya seperti tadi. Kita copy di bagian uraian tugas, kita paste di 2 kolom ini, kemudian satuannya kita pilih dokumen, waktunya kita ubah dari jam ke menit ya, berarti 120 menit dengan jumlah 1800. Nah, jadi sudah semua terisi Bapak Ibu, uraian tugas yang ada di jabatan pengadministrasi umum. Kemudian kita lanjut di tanggung jawab. Di sini ada juga di dalam formulir ini. Ini kita copy semuanya. Kemudian kita paste. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk wewenang sama, kita copy, kemudian kita paste. Kemudian untuk perangkat kerja, kita sesuaikan. Dengan yang ada di sini ya. Kalau ini secara umum saja Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja dengan jabatan yang ada. Misalnya di sini kita mengisi media cetak. Ini, misalnya saya seperti ini, nanti disesuaikan saja dengan jabatan yang Bapak Ibu isi. Sama seperti bahan kerja, dicentang saja terkait dengan jabatan yang diisi. Kemudian untuk korelasi jabatan kita bisa lihat di sini. Di sini ya Bapak Ibu. Korelasinya dengan jabatan sekretaris. Dalam hal ini
Kalau misalnya ya Bapak Ibu ya, dia sebagai bawahan dari jabatan tersebut, berarti kita tulis menerima arahan dan koordinasi. Kalau misalnya dia jabatan struktural atau atasan, berarti dia memberi arahan dan koordinasi. Tapi di sini kan kita mengisi pengadministrasi umum, jadi dalam halnya menerima arahan dan koordinasi. Kemudian unit kerja atau instansi kita sesuaikan Dinas Pertanian dan Peternakan. Sudah. Kemudian untuk resiko bahaya tidak ada. Untuk kondisi lingkungan kerja ada di sini. Bisa kita isi dalam ruangan. Kemudian suhunya 25 sampai 27 Celcius. Udara sejuk. Keadaan ruangan 4x4 meter. Kemudian letaknya strategis. Penerangan dalam ruangan. Kemudian suara dalam ruangan. Keadaan tempat kerja nyaman. Getaran tidak ada. Untuk selanjutnya rekomendasi kita kosongkan saja. Prestasi kita isi dari hasil kerja ya Bapak Ibu ya. Hasil kerja di sini kita copy paste semua ini sampai ke poin-poinnya. Seperti ini jadinya hasilnya. Sudah. Seperti ini jadi tampilannya. Untuk ini tidak perlu diisi, kemudian kita pilih kelas jabatan sesuai dengan jabatannya. Itu kelas 5. Sudah selesai semua, kemudian kita simpan analisis. Kemudian kita masuk ke entry syarat jabatan. Ini di pengadministrasi umum kita edit syarat jabatan. Ini berdasarkan yang ada di dokumen tadi juga. Untuk pengetahuan, keterampilan, kemudian pengalaman bisa dilewati dulu. Kita isi sesuai yang ada di sini. Ini bakat kerja, berarti kita isi bakat kerja. Ini dia, kemampuan belajar secara umum. Kemudian kemampuan untuk memahami arti kata-kata. Verbal, kemudian kemampuan menyerap perincian. Ini dia. Kemudian temperamen kerja. Sesuai juga. Sesuaikan dengan kode yang ada di sini Bapak Ibu. Berarti ini P, R, dan P. P, R, dan P. Kemudian untuk minat kerja sesuai dengan kode juga. Sosial dan
KE, wirausaha. Kemudian upaya fisik, berdiri, berjalan, duduk, berbicara. Kemudian tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data. Di sini kita sesuaikan dengan hurufnya, berarti D2, kemudian O08 ya, kemudian B1. Pangkatnya kita sesuaikan saja dengan jabatannya. Misalnya kita di sini pilih 2B. Sesuaikan saja sama syaratnya ini. Kemudian pangkatnya disesuaikan saja, dikosongi saja. Untuk jenjang minimal ini kita ambil di kualifikasi jabatan. Pertama, ini kita copy. Kemudian ini kita pindah ke bawah, ke bagian jurusan. Karena ini bukan jabatan fungsional, jadi kita kosongin saja. Untuk pelatihan teknis, kita pilih sesuai dengan yang ada di sini. Ini. Kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, sisanya tidak perlu diisi. Kemudian simpan data. Berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke ABK. Di sini kita edit beban kerja. Kita lihat jumlah pegawai yang ada. Di jumlah pemangku ini, administrasi umum ada 16. Kemudian kita pilih tugas per tugas. Ya. Kemudian di waktu kerja efektif kita pilih tahunan. Dengan begitu akan otomatis muncul angkanya. Sudah seperti ini, sudah terlihat angkanya. Sudah sesuai, angkanya sama dengan yang di sini, 22,68. Berarti kita sudah benar. Kemudian simpan beban kerja. Sudah selesai satu pelaksana yang kita isi. Selanjutnya caranya sama. Untuk yang lainnya pun juga tinggal menyesuaikan jabatannya, pilihan-pilihannya. Demikian tutorial yang saya berikan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menghubungi PIC masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.